Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah graphic card ya. Tidak unboxing guys, tes ya. Jadi saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card. Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Asus Dualfan RX 460 AMD Radeon RX 460 2 GB DDR5 ya guys ya. Untuk variannya seperti ini, Dualfan dengan heatsink berwarna chrome ya, dengan dua kipas, kemudian PCI Express 16 kali ya, dia bisa dipasang di 16 kali. Ini ada tulisan di sini Dual RX 460 2 GB ya. Oke, kemudian di bagian portnya di sini memiliki 3 port display, satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Seperti ini, masih kinyis-kinyis kinclong. Kemudian di bagian atas ada logo Asusnya di sini, strap berwarna putih dan strap berwarna biru. Bodi berwarna putih, strap biru, solid kapasitor, no pin power tambahan, jadi super hemat daya ya. Oke, kemudian di bagian belakang, di sini kita lihat untuk serinya dulu, yaitu Dual RX 460 2 GB. Kemudian untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya, segel dari Asusnya masih utuh. Kemudian platnya juga masih sangat bersih di bagian fiber belakangnya, mulus ya. Kemudian kita akan langsung coba pasang di rig. Kita akan lakukan tes ya guys ya, untuk grafikannya. Oke, kita pasang di PCI Express dulu. Saya kunci dengan satu buah baut aja cukup. Oke. Jadi saya gunakan port HDMI, kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus, senyap ya. Kita akan langsung ke display. Paskan dulu guys. Kita masuk sistem. MSI Afterburner sudah terdetek, sudah mendeteksi maksudnya ya. Kemudian 3D Mark kita load. Oke, di sini kita lihat untuk seri RX 460 Bavin Revision CF. Kemudian kita buka touch power up GPU Z biar detail. Kita bandingkan guys. Ya, sama Bavin Dual RX 460 O2G Asus. Kemudian render tekstur mappingnya di 16/56, DirectX 12, kemudian PCI Express 8 kali, pos saat ini di 1,1, dia support di 3.0, GDDR5 Hynix 2 GB, 128 bit. Kemudian untuk Adrenalin 2112 DCH Windows 10 64 bit. Untuk GPU clock dan default clocknya clock ya, 1224. Kemudian 1750 MHz. Base clocknya di 1090. Untuk sensor suhu saat ini di 28 derajat Celcius, minimal di 27 derajat Celcius. Oke, saat ini posisi di 28 derajat Celcius. Kita close dulu ini biar enteng. Kita akan tes menggunakan night rate ya, karena ini kelas RX 460. Sebenarnya tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike dan berjalan dengan mulus banget. Kali ini kita akan tes menggunakan night rate ya. Di preset 1080. Suhu stay di 29-30 ya, 29 derajat 30 derajat suhu idle-nya. Dan kipasnya sangat senyap sekali, TDP di 9 watt, tapi nanti kita akan lihat lebih rinci di on screen display-nya ya.
Kita fokuskan ke layarnya. Oke, start 34 derajat Celcius. TDP di 25 watt. 112 fps, 119 fps, 45 derajat Celcius. Dan TDP di kisaran 48 watt ya. Stabil di 100 fps ya. Mantap, mulus guys. Jos. Suhu kisaran di 48-49 derajat Celcius. Prosesor suhu di 37-39 derajat Celcius dengan TDP VGA di 48 watt dan TDP dari prosesor di 25 watt dengan FPS yang dihasilkan di angka 100 fps ya, stabil 99, 100, 104 fluktuatif, hanya saja average-nya kurang lebih di 100 fps. Mantap, suhu di 53 derajat Celcius saat ini sebagai suhu tertinggi. Oke, untuk tes pertama pace. Lanjut tes kedua. Night Ride Graphic Test 2. Di sini lebih ke tekstur mappingnya ya dan render operating unitnya. 150 fps. Mantap, suhu di 52 derajat Celcius untuk VGA-nya. 130 fps. Mulus ya. Jos ini guys, kalau digunakan untuk gaming tentunya sangat-sangat mantap. Tanpa pin power tambahan dari website Touch Power Up GPU-Z tadi TDP maksimal di 75 watt. Tapi di sini kita tes menggunakan 3D Mark Night Ride maksimal belum menyentuh 50 watt ini untuk TDP-nya. Average hanya di 47-48an watt ya. Sedangkan suhu tertinggi posisi di 57 derajat Celcius, 58 derajat Celcius, naik turun kisaran itu. Dengan GPU load di 100%. Dan FPS tentunya di atas 100 ya. Mulus ini guys, benar-benar mulus, sangat-sangat playable. Oke, GPU test. Jadi Night Ride GPU test di sini yang dites tentunya adalah prosesornya. Ini bisa diabaikan saja. Kenapa saya lakukan ini tetap dites supaya hasil dari 3D Mark-nya nanti valid ya. Tuh GPU load hanya 0%, suhunya berangsur turun di 46 derajat Celcius dengan TDP 25 watt untuk GPU dan CPU. Di sini di load 98% di 3,7 GHz dengan suhu 50 derajat Celcius, range 50 sampai 55 derajat Celcius untuk prosesornya. Sedangkan VGA sudah stay idle berangsur turun di 46 derajat Celcius. Dan FPS yang dihasilkan untuk RX 460 ini di kisaran 6 fps sampai 8 fps ya untuk prosesornya ya. Untuk prosesornya di sini saya menggunakan Core i5 4690K dengan max speednya kalau tidak salah di 3,9 GHz dengan RAM 16 GB saja. Oke, stabil di 6 fps untuk CPU saya, prosesor ya. Tapi untuk VGA-nya mantul guys, stabil di 100 fps untuk Night Ride 2, Night Ride 1 di atas 70 fps. Jadi benar-benar mulus ya. Tentunya dengan suhu adem, performa mantap. Seperti itu guys. Oke, tes sudah berakhir. Untuk overall berjalan dengan normal, lancar, tidak ada kendala dan bisa dikatakan suhunya sangat-sangat adem guys. Kita tunggu skornya baru kita rubah di GPU-Z-nya ya. Mantap, hasilnya good ya, memuaskan untuk graphic score 24.000, CPU score di 5.300, kemudian Night Ride score-nya di 15.854, good. Dimana skor rata-rata di 14.300, jadi skor graphic card ini di atas rata-rata. Terpaut sedikit dengan 16.000 atau skor base-nya. Kemudian untuk GPU-Z kita rubah ke Highest. Kita ingin tahu untuk GPU clock maksimal di 1224, GPU temperatur maksimal 58 derajat, average saat ini udah di 42 derajat, 44 derajat Celcius dan minimal 27 derajat Celcius.
Kemudian untuk kipas di 2000 rpm ya, average 2046 dan saat low di 2000 rpm pas. Kita rubah ke max. Kemudian untuk TDP di sini maksimal 60.6 watt, ternyata kecil banget TDP-nya, average 28 watt dan saat idle dia hanya butuh 29 watt atau 30 watt, guys. Jos ya untuk AMD Radeon RX 460 2 GB. DDR5 Samsung, maksimal tes pertama di 52 derajat, tes kedua di 58 derajat Celcius. Oke, overall tesnya berjalan dengan lancar, mulus, mantap jiwa dengan suhu adem dan performa maksimal. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.